selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ryan Arku dan sahabat saya Gusdir ya. Dalam segmen Selamat Sore Medan. Kali ini kita seperti biasa akan membahas berita-berita yang menjadi pilihan ya Bang. Ini berita pertama ini sebenarnya sambungan dari beberapa penindakan episode penindakan yang pernah dilakukan aparat kepolisian. Ya silakan Bang. Ya, ini tapi katanya bukan ini penggerebekan lapak isap sabu terbesar di Sumatera Utara. Jadi memang ini lokasinya di kawasan. Lokasinya berdekatan. Oh iya, berarti bukan ininya ya, bukan Sky Garden-nya. Masih di dekat-dekat situ. Sekitar situ. Kalau Sky Garden-nya belum. Mungkin ini kan kalau menurut masyarakat yang setempat yang biasa kita tanyai, ini lapak ini ada hubungannya enggak? Mereka agak sedikit memberi jawaban yang agak-agak inilah ya, ambigu tapi ya. Memang sebelum masuk ke sana nyabu dulu di situ gitu. Oh gitu. Atau pos pertamanya ini ya. Gitu lah kira-kira. Gitu Jadi ya. Dia ini ada dua tempat sebenarnya. Jadi satu itu masuk kawasan Binjai Selatan. Ya. Lapaknya ini berbeda Bang, ada dua. Yang kemarin dihancurkan itu ada di Binjai Selatan. Nah yang sekarang ini ada di Kutalimbaru. Nah gitu. Jadi ya. ini berdekatan lah, masih satu kawasan tapi berbeda berbeda kota atau kabupaten gitu. Makanya disebut sebagai kawasan segitiga emas. Medan, Deli Serdang dan Binjai gitu. Cukup strategis lah untuk para penyamun bersembunyi. Iya. Tadi polisi melakukan penggerebekan ya di tempat itu. Lebih ke penindakan lah. Kalau digerebek pasti ada yang ditangkap kan? Iya, tapi kayaknya bukan di jam operasional ya. seperti biasa. Ya kan kalau nggerebek kok siang-siang yang kayak gitu ya. Nah, tadi datang ke sana jolok-jolok cantik lah ya istilahnya. Nah, tadi reporter kita juga ikut di lokasi yang sama. Mungkin kita lihat dulu videonya ini. Ya, selamat sore Tribuners, kembali bersama saya Alpian, reporter Tribun Medan. Ya Tribuners, saat ini saya sedang berada di kawasan Sky Garden, Binjai Selatan, di mana hari ini personil dari Polrestabes Medan kembali melakukan penggerebekan di lokasi yang disinyalir tempat yang sering dijadikan markas narkoba ataupun judi. Ya, sepertinya memang cukup sangat strategis tempatnya begitu, karena di belakang itu langsung sungai. Jadi kuat dugaan mereka langsung melarikan diri dari sungai. Ya, ini tempat mereka bertransaksi begitu. Ya, ini. Terlihat di depan kita ini petugas sedang melakukan penghancuran di buku ini.
Ya itu tadi apa ya jolok-jolok kalau abang bilang jolok-jolok. Jolok cantik Tapi kalau istilahnya. menurut saya mestinya kalau memang mau diberangus siram bensin aja udah sekalian Bakar karena itu sekalian, kan ya. lahan kosong itu sebenarnya di dekat kawasan apa Semak Belukar lah istilahnya. Ini kan lokasi kayak gitu kan memang dipilih misalnya Iya. di pojok-pojok Pinggir-pinggir kebun ya. sawit Iya. gitu kan. Nah ini gitu juga sebenarnya Bang. Ada makanya waktu itu ada pejabat dari Kodam kan sempat Bapak itu mengatakan di sana katanya kan Oh, gitu. iya. Kan ada Iya, ya. iya, yang waktu itu ya, yang beliau kita- berkunjung iya, yang kemari kita kan gitu. bertemu dengan beliau itu Iya. kita ya. Sanalah kalau kalian berani katanya gitu Iya. kan. Tapi ini kayaknya yang kemarin sempat viral di media sosial juga Iya, ya, di sepertinya TikTok, iya. di Instagram ya, Iya, betul. yang ada kayak bilik-biliknya Iya. gitu kan. Ini apa? Katanya kok bilik-bilik tepas-tepas Mantap, gini kan? Masa sebesar itu nggak ada yang tahu gitu ya? Sebenarnya tahu tapi pura-pura nggak tahu mungkin ya. Ya makanya kan apa anggota DPRD itu yang dari Golkar kan iya. terus menyuarakan meribut itu ini ya. kan gitu sehingga aduh ini kalau nggak kita bakar nih makin ribut nih dalam situasi Pak Sambo Pak ini Sambo, kan. iya. Iya. Mungkin kita langsung aja ke reporter kita yang sudah menunggu. Iya. Halo, selamat sore Bung Pi. Wah, Ya. kayaknya masih di lokasi. Masih di ya? lokasi ya piannya kayaknya ya. Iya. Agak ada Di lokasi, hutan-hutannya. Bang, lumayan jauh Bang. Lumayan, memang cukup jauh lah ya. Kalau di dari Binjai memang agak muter-muter dia jalannya. Memang sengaja dicari kayaknya ya ke Iya, agak ke pelosok ujung ya, iya. supaya Ini strategis tempat. ini di bawah Polres Binjai atau Sebenarnya kalau yang di Deli Serdang atau kalau Lubuk yang Baka? di Kutalim, Polsek Tiga Kutalim kan masuk. Deli Serdang ya? Iya, Deli Medan Serdang, Medan dan Binjai. Berarti tiga Polres. Harusnya Harusnya. gitu. Tapi karena yang ini berada di wilayah hukum Kutalim Baru dan Kutalim Baru berada di bawah Polrestabes Medan, Iya. makanya petugas Polrestabes yang ke sana. Iya. Ya, Pian, silakan Pian. Gimana ceritanya tadi nih kok bisa sampai sana gimana? Ya, tadi kita mendapatkan informasi awalnya ada tugas melakukan penggerebekan nih. Lalu kita juga mengikuti petugas. Ternyata sudah sampai di kawasan Ski Garden ini. Nah, tibanya tadi petugas di lokasi, petugas langsung melakukan pengerusakan di gubu-gubu ataupun bilik-bilik di lokasi ini. Namun tadi ketika petugas datang itu kondisinya sudah tidak ada orang lagi begitu. Diduga sudah melarikan diri atau bagaimana Lagi. karena tidak ada memang aktivitas apapun di lokasi. Namun di lokasi hanya terlihat sejumlah ternak seperti ayam yang masih di dalam kandang. Oh, kayaknya ayam Ayamnya ini ikut ya? mengonsumsi biji ganja kayak. Apa selain kosong apa seperti barang-barang bukti misalnya bong atau apa itu nggak ada juga ditemukan pian bersih gitu ya? Ya, tadi untuk bong-bong untuk dipakai sabu ada tadi Bang sejumlah botol aqua yang sudah dimodifikasi menggunakan pipet dan juga tadi ada sejumlah plastik juga Bang, plastik untuk yang kita duga untuk membungkus narkoba juga banyak ditemukan di lokasi ini Bang. Tadi ada 2 gubuk ya Bang yang dibakar oleh pihak kepolisian. Gitu Bang. 2 saja ya? Dua ya? Sebagai simbolisme kayaknya ya. Kan biasa. Ya, gitu. yang terpantau masih 2 Bang di lakukan Kira-kira pembakaran itu, Bang. petugas ada berniat nggak misalnya siramkan aja bensin daripada ketak-ketok ya kan? Iya. Kan kalau mau dimusnahkan harusnya langsung dibakar. Apa ini sengaja misalnya udah kita ketok aja biar nanti sisa bangunannya bisa dipakai lagi gitu kira-kira. Ya, tadi sempat kita tanya kepada Kasat Reskrim Bang kenapa nggak dibakar aja semua. Dia mengatakan bahwasannya takut begitu dibakar nanti merembet ke rumah warga yang lain ataupun ke tanaman-tanaman yang ada di sana Bang, sehingga cuma 2 aja yang dibakar oleh Kasat tadi Bang. Merambat ke tanaman ya. Apa? Di sana ada ladang? Apa di sana ada ladang? Itu kira-kira pian tempat itu
dekat nggak dengan rumah warga? Sepertinya kalau kita lihat dari video ya, kalau kita lihat dari video itu Kan jauh dari permukiman. jauh ya, jauh dari permukiman dan lokasinya itu ya memang itu aja di dalam itu kan. Ya, untuk lokasi memang dia tuh di dalam bang ya, masuk lagi ke dalam. Untuk akses tadi pun ke dalam kita juga jalan kaki bang, karena ada jembatan kecil, jembatan paret itu sudah dirusak bang, sehingga tidak bisa masuk kendaraan bang. Tahu ya pengelolanya kayaknya ya, bakal mau dimusnahkan jembatan, kita putus saja gitu. Bagus, strategi perangnya bagus ini. Sun Tzu kayaknya ya, mempelajari ini Sun Tzu memang dia. semi-semi pasukan loreng kayaknya ini. Ini Pian, terlihat sepertinya di belakang itu ada petugas Satpol PP ya ini. Dari mana ini kira-kira? Ya, baru saja tiba bang, petugas Satpol PP dari Deli Serdang bang. Baru saja tiba di lokasi bang. Oh, baru nyampe ya. Nanti ada nggak rencana, misalnya ini kan masih yang di lokasi Gubuk gitu kan. Kemudian kan kita sering mendapat informasi itu Sky Garden juga sering dijadikan lapak narkoba. Apakah mungkin nanti bakal ke sana atau seperti apa gitu? Ya, menurut informasinya bang, setelah ini mereka akan melakukan penggerebekan di lokasi lain bang, namun belum diberitahu lokasinya itu di mana bang, karena saat ini pihak kepolisian sedang menggelar apel bang di lokasi bang. Oh, ini pemilik tempatnya siapa ini Pian? Ya, untuk pemilik tempat kita tanyai dengan pihak kepolisian, belum mengetahui. Tadi juga sempat kita berbincang dengan warga-warga di sini bang, namun sepertinya mereka takut bang membeberkan siapa pengelola dari tempat tersebut bang. Kalau berurusan dengan mafia memang agak sulit. Ya, karena seperti di Binjai Selatan juga, itu kalau warga bersuara rumah dibakar gitu. Tapi yang di sana mafia galian C. Oh iya. Iya. Sama juga sebenarnya, masih satu jaringan lah kemungkinan ya. Gitu. Pian, tadi kita lihat di sini ada apa ya, semacam loket ya. Loket. Aku lihat kayak masuk ke pasar malam Iya. gitu ya kan. Nah, itu mekanismenya gimana? Ada nggak kita dapat informasi Pian? Kira-kira untuk satu gubuk ya, kamar, untuk satu kamar kecil lah ya. kamar kecil itu bayarnya berapa sih gitu? Atau Ya, memang include sama sabunya mungkin. Apakah ada kita dapat informasi gitu, Pian? Ya, memang tadi ada hal unik ya bang, ketika tadi saya tiba di lokasi, melihat ada loket narkoba begitu bang. Ada juga gambar-gambar orang yang menunjukkan bahwa saya lagi sedang menghisap narkoba begitu. Nah, yang uniknya itu bang, di loketnya itu tertulis untuk menyewa bong itu harganya Rp5.000 bang. 5.000 Nah, ya. Iya bang, di sana juga ada pengumuman tertulis bahwasannya tidak boleh membawa handphone ke lokasi itu. Jika ditemukan handphone tersebut akan disita, bang, gitu bang. Akan disita dan dimasukkan kaca gitu kira-kira ya. Ya, ini kayaknya cukup cermat memang para pemain-pemain sabu ini. Iya. Siapa yang ketahuan bawa HP akan disita, masuk kaca. Iya. Ini memang sama sekali tidak ada yang diamankan lagi ya dalam penindakan kali ini. Ya, untuk kali ini sejauh kita mengamati bang, belum ada bang satu orang pelaku pun yang diamankan oleh petugas bang. Iya. Tugas hanya melakukan pengerusakan aja bang. Iya bang. Sebelumnya kan dalam 1 minggu ini sepertinya sudah juga dilakukan penggerebekan yang sama ya, tapi Sabtu mungkin lalu. bukan ya Sabtu lalu. Jumat ya. Iya, sekitar Jumat Sekitar atau ya, Sabtu. Bang, hari Tapi Sabtu bang. Sabtu ya, Sabtu berarti ya. secara ini masih dalam minggu ini ya. Dalam sepekan lah. Dalam sepekan. Dan kemudian informasinya juga setelah digerebek itu dibuka lagi gitu Iya. kan, beroperasi lagi. Dan tadi pagi Bapak Kapolresta bilang kalau dibuka nanti kita gerebek Kita lagi monitor katanya. lah bahasanya. Iya. Nah, iya. Apakah tidak ada semacam tindakan yang lebih tegas dari Dan polisi terukur, selain ya. Bakar gitu selain ya kan? menunggu dan Iya. kemudian datang gerebek lagi gitu, Iya, buka kan gerebek capek lagi, ya. capek ya Capek kan. ya.
Nah, apakah ada kira-kira Pian pernyataan dari Kapolres Restabes. Ada nggak Pian? Ya, untuk pernyataan itu Bang belum ada dilontarkan oleh Bapak Kapolres Bang. Mungkin kedepannya jika ketemu dengan Bapak Kapolres bisa kita tanyakan Bang, apakah cuman hanya dirusakkan aja ini Bang solusi dari polisi sendiri atau bagaimana kedepannya Bang? Mungkin kedepannya bisa kita tanyakan Bang langsung kepada Bapak Kapolres Bang. Baik Pian. Nanti bisa dipastikan lagi bagaimana kondisi lokasi lain. Ini kan yang ada di Desa Namorube Julu, yang sebelumnya kan itu ada di Jalan C Petani Binjai Selatan. Nah, itu nanti bisa dicek ulang apakah di sana masih berdiri atau memang sudah dipukul rata semua begitu Pian, kira-kira Pian. Sama ininya dong, apa namanya itu? Pemilik dan pengelola lah. Pemilik dan pengelola. Ini. Masa nggak tahu sih? Nggak tahu. Masa lebih tahu Pian? Ya mungkin itu saja Pian. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Are dan juga Bang Agus. Iya. Ya. Oke. Itu tadi laporan dari Pian. Jadi ketika kita putar video tadi banyak respon ya cukup bagus dari teman-teman netizen. Ini ada yang menyebutkan lokasi lain di Sekip, di Asia Megamas. Kemudian juga ada yang menyebut di Belawan. Lalu dari Medan hadir Bang, bandar narkobanya namanya Raffi Fauji dari Siantar. Wah, terang-terangan nih kakak ini kayaknya, Kak Francisca ini ya. Kayaknya kakak ini pemain lama juga nih. Iya. Memang cukup dilematis soal persoalan narkoba judi ini memang karena tiap kali pengungkapan yang membuat masyarakat tidak puas itu adalah ketika yang ditangkap itu hanya yang kecil-kecil. Kemudian gembong yang betul-betul gembong itu udah lari. Enggak Seperti putus, Bapak itu kan. Gitu. Iya, Andika yang kan ke Singapura. Ke Singapura. Tapi kemarin waktu penggerebekan di rumah Bung ABK, saya menyebutnya Bung ya, karena dia tokoh juga. Kayaknya terlalu besar itu. Tokoh dia. Enggak, sapaan Bung itu kan terlalu besar untuk orang seperti dia bunglon itu. maksud saya. Kalau itu boleh lah. Ya, jadi Bung ABK ini memang apa ya disebutkan warga itu, ini warga yang menyebut ya waktu penggerebekan dari laporan Pian juga. Jadi ada beberapa petugas lah sering menghadap ke sana begitu. Gitu. Oh iya, ada banyak. yang sering pakai seragam gitu. Banyak. Tapi ketika menghadap katanya Bang, itu di waktu-waktu tertentu saja. Di jam operasional biasanya datangnya. Biasanya seperti itu. Atau ada dapat informasi juga di kawasan Tanjung Anom, namanya Tanjung Anom itu Tanjung Anom apa namanya? Pokoknya lewat Pajak Melati lewat lagi ke sana. Oh itu. Ya, sebelum jembatan Sungai Pantai Bokek. Berarti jembatan besi itu ya? Ya, sebelum di situ ada seperti apa nih kalau bahkan pakai mobil dinas masuknya. Gitu. Kayaknya udah pernah digrebek ini loh. Yang ada Bobby datang kemarin. Yang kemarin itu. Nah, dan beroperasi lagi. Oh, gitu ya. Iya, beroperasi lagi. Kuat juga setorannya ya. Maksud saya bukan ke siapa-siapa. Iya. Apakah itu ke oknum preman? Kan biasa kalau lokasi-lokasi liar gini kan biasa pemain-pemainnya para bung-bung itu gitu. Ada bung ini, bung itu gitu ya. Iya, ini memang banyak sekali lah laporan ini, banyak sekali komentar dari kita teman-teman netizen ini. Yang menarik dari Bung Pakpahan ini. Pakpahan. Jangan kuat-kuat Bang ngomongnya kalau daerah itu kosong. Kan malu Pak Kapolda. Betul. Terus Bang Pakpahan, Baktiar Pakpahan ini bilang lagi, lucu-lucu oi, ternak dan ayam harus dibawa ke Polda. Sebagai Minta saksi. keterangan sebagai saksi. Ya memang ini mana cukup. tahu ada yang bisa mengerti bahasa ayam kan. Ada yang bisa ngomong ya. Iya, itu kan dilatih Kayak juga. Nabi Musa ya. Nabi Sulaiman. Maaf. Mengerti Sulaiman bahasa. maksud saya. Iya. Bisa berbicara dengan binatang ya. Tapi kayaknya nggak ayam lah. Kalau Nabi Sulaiman semut. Mungkin ayam kampus bisa juga ngomong. Ayam kampung banyak juga dalam itu. Banyak. Iya. Kemarin tuh Si Anu Pak gitu.
Waktu videonya beredar itu kan memang di apa kan? Oh banyak ada juga itu, iya. Ada Itu laki, ada perempuan. Ada. kalau orang Medan memang ada istilah kasarnya itu, sangat kasar sekali. STP katanya. Nah itu paham lah pasti. Iya. Banyak orang yang paham tentang STP itu. Iya. Maksudnya sabu tukar perempuan. Iya, gitu. STP. Bukan yang lain-lain. Bukan. Memang perempuan itu kan Iya, apa bukan merek ya? oli itu kan? Enggak, STP merek oli. bukan itu maksudnya. Ya kita lanjut ke berita yang kedua. Ini ada apa nih Bang? Baik, kita ke Asahan. Ini ada penjebakan, ini canggih juga nih warga-warga Ya ini. memang harus kayak gini memang. Jadi seorang yang Residipis, diduga maling. sudah sering melakukan pencurian, Ya. tapi pencuriannya dia melakukan pencurian ini di masjid. Ini level apa nih? Kalau dibilang ini bandit level kecamatan. Iya. Nah, yang sasarannya pun orang-orang tertentu, orang-orang yang dalam perjalanan kemudian letih, Istirahat di di masjid, tidur sebentar, nah itu Dikoyak tasnya dikoyak gitu ya. tasnya, Oh. atau tas-tasnya sekalian diambil gitu. Tuh, iya. Iya. Daripada payah kali gitu kan. Sekalian diangkutnya. Dibawa aja ya. Nah, warga di sekitar situ sudah curiga sih, ini kayaknya si ini nih pelakunya ini kan. Si lontong ini Iya, gitu ya. akhirnya mereka melakukan Sepakat. strategi ya, upaya untuk menjebak, pura-pura Pura-pura ya. datang dari jauh sehingga Pura- tidur, tidur, kan. gitu Nah, ya. ternyata umpan dimakan. Ah, begitu Makan, umpan datang dia dimakan ya kan. begitu dia datang, Bawa belur. dapat ini lah. dapat hikmahnya dia ya. Iya, cendera mata. Ada videonya, Ada kita videonya. lihat Ya, dulu. oke. Buat ini konten biar banyak viewersnya. Nah. Ini orang yang tangan-tangannya udah gatel ini. Tek-tek juga ya, setiap aja ya. Buat tira apa kita buat konten? Konten. Inilah tangan-tangan udah nggak sabar ini ya, mau ngasih hadiah ini. Woi, Bang Putra ya, jangan sampai ada disenggol lah, woi. Iya. Jangan, udah. Jangan. Dong. Woi, nanti kena Bang Putra, woi. Woi. Berapa bulan di luar? Jalan 3 bulan baru di luar. Udah main lagi. Pencurian ini karena meresahkan masyarakat, khususnya di Masjid Taqwa Dusun 1, Desa Isa Pelompongan. Beberapa belakangan ini sering terjadi pencurian yang dilakukan oleh si tersangka. Jadi semalam itu sekira pukul 04.00 WIB, warga beserta Babin Kamtibmas menangkap seorang pelaku atas nama Chandra Kelana. Jadi dia masyarakat. Setelah itu pihak Polsek mendatangi TKP di Masjid Taqwa dan diamankan ke Polsek Air Batu untuk proses selanjutnya. Berarti memang ini udah di antisipasi warga bang, dengan ditunggu atau apa, dijebak atau gimana? Atau memang Sudah diantisipasi masyarakat. Setiap jemaah yang singgah untuk istirahat, kadang terjadi pencurian handphone, uang dengan modus mengoyak atau mengambil tas dengan menggunakan pisau cutter. Nah, itu modusnya pakai cutter memang dia, Bang. Iya. Ini keturunan shinobi ke berapa gitu, dia pakai pisau aja set gitu ya. Apa copet bersenjata lah ini istilahnya ya. Bersenjata silet ya. Silet, iya. Kayak ayam apa itu ya? Ayam jago aduan itu. Iya, ada ditajinya kan? Ditajinya kan. Mm-mm. Nah, itu tadi sempat
kita tanyakan waktu penayangan video sama produser kita, itu kenapa gambarnya kita blur? Kata dia udah tumbuh tanduk banget. Oh iya sudah ada kayak ikan lohan lah ya. Semi-semi lohan Semi-semi apalah lohan, dari ya. Tiongkok lah ini ya. Ya makin mahal biasanya Biasanya kalau makin makin mahal. besar kan Kalau makin tambah mahal. makin mahal. Apalagi ada tulisan di badannya gitu ya. Iya, kita antisipasi itu lagi supaya jangan Iya. nampak violence ya. Iya, Kekerasan betul, itu betul. dilarang. Dilarang. Sekarang ya, sayang sekali sebenarnya. Saya. Ya, kita langsung terhubung ke reporter kita, ada Bung Alif. Selamat sore Bung Alif. Ya, selamat sore Bang Arai, selamat sore Bang Agus, selamat sore Medan. Selamat sore. Bung Alif, ini kan sudah sering dan kemudian dia disebut sebagai residivis gitu ya. Ini kapan penangkapannya dilakukan? Silakan Bung Alif. Ya, terima kasih Bang Arai. Penangkapan tersangka kasus pencurian ini terjadi pada 17 Agustus 2020 lalu, di mana tepatnya sebelum sholat subuh Bang, di desa Hesa Perlompongan, Kabupaten Asaan, di mana saat itu si tersangka atau pelaku ini hendak mencuri atau menyobek tas salah seorang yang tertidur, yang ternyata adalah seorang polisi, yaitu Babin Kamtibmas yang bertugas di wilayah tersebut gitu Bang. Nah, usut punya usut ternyata aksinya tersebut sudah diendus oleh masyarakat, sehingga masyarakat melakukan rembuk atau bersepakat untuk menjebak si pelaku ini Bang. Sebenarnya pelaku ini bukanlah target utama Bang, karena dari beberapa CCTV dia hanya 2 kali, namun ada beberapa lainnya yang juga sempat mencuri di tempat itu Bang gitu. Nah, berarti namun ada kawanannya. Ya Bang, karena saat itu dia yang kebetulan datang, sehingga masyarakat pun geram Bang. Sebelum dilakukan pensobekan, masyarakat sudah duluan mengepung dan memergoki dan memukuli si pelaku tersebut Bang. Nasib sial lah berarti ya. Berarti ini bisa dibilang apa ya, pembukaan perayaan HUT 17 lah ya, bisa dibilang ya. Karena kan ditangkap saat subuh ya, Iya, sebelum masyarakat melakukan upacara dan melakukan lomba-lomba ya. Iya. Jadi kayaknya tadi ini mengawali lomba untuk memukul Mukul bantal bantal ya, ada kan? Iya. Oh berarti Lip ada 2 pelaku ya Lip ya? Iya Bang, cuman saya sempat konfirmasi ke Kanit. Kanit mengatakan bahwasanya mereka bukan komplotan Bang, namun mereka orang yang berbeda dan tidak mengenali Bang satu sama lain. Sehingga saat ini polisi juga mengejar atau memburu si pelaku satu lagi tersebut Bang. Kemudian Bang, sebelum si pelaku yang tadi ditangkap oleh warga, ternyata sudah pernah juga melakukan sebelum beraksi di masjid tersebut. Si pelaku ini sebelumnya beraksi di Esa Air Geting Bang, yang dimana tidak jauh dari lokasi Masjid Taqwa ini Bang. Nah, saya coba konfirmasi ke Kanit, berdasarkan keterangan dari Kanit, si tersangka ini atau pelaku mengaku kurang untuk membeli sabu ataupun ganja Bang gitu. Sehingga dia beraksi kembali di Masjid Taqwa Bang gitu. Berarti kentang ya, kena tanggung jadi butuh uang lagi sehingga beraksi. Wah, itu kena azab berarti ya. Iya. Subuh-subuh pula lagi Orang mau sholat ya kan. dia ngambil barang. Iya, mau pompa pula. lagi. Dipompa warga lah dia. Jadi yang pas di SPBU itu ketahuan dia bahwa dia orang yang sama dari mana, Lip? Apakah dari CCTV atau bagaimana? Atau kepergok juga sama petugas SPBU? Bang. Gimana? Dari pengakuan si pelaku, si pelaku pengakuan. yang saat itu polisi menanyakan, "Pos, sebelum ini main di mana?" katanya gitu, Bang. Nah, dia mengakui bahwasanya sebelum beraksi di Masjid Taqwa tersebut, dia sudah beraksi di SPBU Hesa Air Geting Bang, gitu Bang. Kemudian karena uang dirasanya kurang untuk membeli narkoba Bang, sehingga dia kembali beraksi di Masjid Taqwa, tepatnya di Air Batu Bang, gitu. Oh berarti ini ya tadi dibilang bukan kawanan dan ada beberapa orang yang tidak saling mengenal satu sama lain. Tapi pastinya mereka tahu bahwa di masjid ini orang sering digunakan orang sebagai tempat Untuk untuk persinggahan lah ya. persinggahan ya, tempat beristirahat ya gitu Lip ya kira-kira.
Ya Bang, karena masjid tersebut bertepat di pinggir jalan jalan, lintas ya? Bang. Jalan lintas air batu Bang. Sehingga banyak masyarakat yang beristirahat atau meluruskan kaki sejenak Bang. Bahkan ada juga yang untuk tidur Bang. Nah, akibat hal tersebut dimanfaati oleh oknum-oknum atau pelaku-pelaku pencurian ini Bang, gitu Bang. Ya. Terhadap pelaku sendiri bagaimana, Lip? Apa pasal yang dikenakan kepada pelaku? Sebab dia kan mengaku mengkonsumsi narkoba juga ya. Nah, itu kira-kira apa, Lip? Ya, untuk pasal yang dikenakan masih pasal 363 Bang, ayat 1 ke 5, di mana dia masih dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan. Namun saya coba konfirmasi kemarin kepada Kanit, menjelaskan bahwasanya saat ini masih mendalami terkait narkoba tersebut Bang, karena narkoba tersebut tidak didapati di lokasi Bang, gitu. Oh, oke. Baik. Oke, Lip. Terima kasih banyak atas laporannya. Barangkali nanti bisa dipantau lagi, mana tahu pelaku lainnya ditangkap begitu ya kira-kira. Terima kasih, Lip. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih Bang Agus, terima kasih Bang Rai. Selamat sore Medan. Sore. Itu tadi laporan dari Alif, ternyata pelakunya ada yang lain juga. Bukan dia sebenarnya Bukan yang hanya dia. ditangkap. Jadi ada pelaku lain. Sialnya memang Dia yang datang. dia yang datang. Tapi kayak gini bisa kita bilang sial nggak ya? Kalau aku Enggak, memang udah kodratnya lah itu. Apa memang udah jalannya? udah jalan Udah ya. jalannya. Jalan takdirnya. Iya, seperti Tuhan itu. berarti itu sudah sampai kepada taraf kalau orang-orang beriman bilang ini Tuhan sudah betul-betul marah gitu Iya. ya. Nah, udah kau sekalian aja gitu kan. Kalau orang non muslim itu karma namanya ya. Karma, ya. Karma buruk. Ada ya. Apa yang kau lakukan itu budi yang buruk yang Iya, terbalas apa apa yang gitu kau kan. lakukan itu yang membuat yang akan kembali kepadamu. Kalau Seperti itu ya. pujangga-pujangga bilang siapa yang meniup menabur angin, Iya, dia akan menuai badai. Gitu ya. Seperti itu ya. Badainya tadi dalam bentuk Iya. bentuk ikan lohan tadi ya. Ini hal-hal seperti ini jangan ditiru dan ini tidak baik gitu ya. Iya. Nah, itu berita yang kedua. Dan berita yang ketiga sebenarnya tadi kita masih menunggu menyangkut sidang di DPR RI begitu ya, Iya. Bang. Menyangkut rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 dengan Bapak Kapolri begitu ya. Ya, ini kita tunggu kenapa? Karena terkait juga dengan ada disebut-sebut. Pertama soal inilah dulu Bang, motifnya kan. Ya, Tadi motif. banyak yang Ya. bertanya motifnya ini bagaimana Pak Motif Kapolri pembunuhan gitu ya. Brigadir J, Brigadir J, ya. ya kan. Juga Kemudian muncul yang kedua itu tadi Bang. itu tadi terkait dengan isu Isu ya. konsorsium 303 dan sayangnya sampai tadi kita memulai acara ini Pak Kapolri belum diberi kesempatan menjawab. Karena masih bertanya semua. Banyak kali pertanyaan dari Iya. ini ya, satu persatu. Tapi sebenarnya bukan hanya bertanya sih, menyanjung. Saya sampai tersanjung melihat. Iya, itu lebih sinetronnya ya. Sinetronnya kayaknya 16 season gitu kan. Ini lebih kayaknya lebih. Jadi dari pertama anggota dewan sampai apa semuanya menyanjung ya kan. Memberikan apresiasi lah. Iya, ya kan? apresiasi lah kepada Pak Kapolri ya. Memang Pak Kapolri patut diapresiasi karena sudah tegas lah ya. Namun di samping itu memang perlu dijawab gitu soal isu-isu liar itu agar tidak misalnya berkembang terlalu jauh gitu Bang. Misalnya kayak Bagan itu Bang. Ya Tapi kan? kalau nggak ada yang bertanya apa yang beliau jawab? Tadi ada juga Ada. yang bertanya, Ada ya. Sehingga terjadi kericuhan kan di Oh tengah, iya. di tengah jalannya sidang tadi. Dan langsung interupsi dan kemudian juga diskors. skor, Nah. istilahnya isoma lah. Isoma. Setelah istirahat, sholat, makan perut kenyang, lupa. Sayangnya itu tadi. Iya, Kita iya, kan sayang. menunggu itu sampai Menunggu kan. itu sebenarnya. Kita skor sampai jam 13.30 katanya. Iya, setengah dua. Kita menunggu sampai 13.30 begitu dimulai. Tang gitu ya. Loh, kok nggak balik Nggak lagi ke balik tadi? lagi pertanyaan Nggak tadi, balik. gitu ya. Pertanyaan tadi hilang dan apa yang mereka perdebatkan itu tidak dilanjutkan lagi. Mungkin nanti sekalian dijawab Pak Kapolri lah. Oke. Apa namanya? Kalau istilahnya? ingat kayaknya. Borongan. Iya, soalnya banyak kali. Banyak memang. Ada tadi Pak Trimedia juga mengingatkan apa istilahnya menyinggung Pak Kabar Eskrim. Pak Kabar Eskrim ini adalah teman begadang saya, katanya. Tapi beliau lupa Lupa apa? apa? Gitu. Maksudnya
lupa untuk saling berkoordinasi barangkali. Lupa untuk mengajak begadang lagi barangkali ya. Mungkin untuk diskusi. Untuk misalnya. diskusi. Ya itu tadi kita menunggu-nunggu. Memang rencana tadi mau kita tampilkan videonya, cuman untuk mengembednya Pak produser agak kelabakan. Agak kelabakan gitu ya. karena belum selesai. Dan itu sangat panjang. Panjang. Makanya untuk mendownloadnya agak lama pastinya. Dan terus di rolling kan sampai sekarang masih nih kayaknya. Masih. Udah orang keberapa yang bertanya nih tadi? Saya pun sudah nggak ingat. Tadi Mulai pas dari bapak-bapak sampai ibu-ibu kan. pas kita masuk yang ibu-ibu cantik tadi ya. Ibu-ibu mirip mantannya Siapa? Sule, mantan Sule. Oh, mirip Natalie Husser. Ya kan, bagus dong berarti ya. Ya itu beberapa berita yang bisa kami sampaikan. Tadi pertama menyangkut penggerebekan lah istilah razia penertiban ya, lebih tepatnya penertiban. Lebih kita downgrade lagi lah ya kan. Ini sebenarnya kalau penertiban kan kerjanya Satpol PP. Iya betul, makanya tadi agak terlambat. Iya katanya terlambat. Memang selalu maksudnya selalu terlambat dapat informasi mungkin. Iya. Jadi itu tapi tadi ini terus masuk ya. Banyak komentar nih ya. Apa nih tadi nih? Ntar kita lihat dulu nih. Ada juga Geraha Tanjung, judulnya pas digrebek lokasi sepi udah ada yang bunyi duluan. Ada juga lagu Si Terang Bulan, biasa ada yang bocorin yang hilang. Ada juga yang menyinggung soal tadi Sky Garden, CDI, Champion. Ini tidak bisa katanya. Belum ada yang mampu menutup KP tersebut karena petugas daerah itu sudah peka dan buta umum. Sakti kayaknya ya. Sakti mungkin ini. Sakti. Hiburan-hiburan malam ini. Payah sekarang bilang-bilang sakti pada. Oh gitu ya. Tadi ada kemarin ada sidang juga. Sakti iya, sidang. Betul. Dilaporkan. Pemimpin media online. Karena merasa tidak nyaman gitu. Ya kan, padahal kalau aku dibilang sakti suka aku. Karena terbayang Nero Sable. Keras sakti gitu ya. Ya kan. Betul. Pitung ya. Kebal peluru. Iya. Nah itu berita pertama soal penggerebekan penertiban lah, nggak usah kita bilang penggerebekan lah. Lokasi lapak isap sabu terbesar ya di Sumatera Utara. Kemudian yang kedua tadi ada pencuri yang kena jebak warga. Gitu ya. Nah, itu sudah berkali-kali melakukan aksinya dan pelaku yang ditangkap ini sebenarnya bukan target warga tapi karena memang sudah jalannya ya kan jalan inilah jalan ninjaku dipukuli warga ya sehingga jadilah dia ditangkap dan dihakimi warga gitu dan agak juga nih suram juga dia ya karena selain pencurian dia juga terungkap pemakai sabu. Ya. Bahaya memang penyakit. Bahaya memang. Sahabat bubar. Iya, karena mau ngolah kawan. Iya. Pakai dulu limpul. Dulu aku pernah terkena. Iya. Bahaya memang. Mobil hilang, Pak. Makanya sepeda motor, mobil. Makanya kan ada istilah pesawat Habibie pun kalau masuk kaca habis. Gitu. Muat maksudnya. Muat pasti muat ya. Jadi asap memuai. Gitu ya. Itu namanya membakar duit betul-betul. Iya, itu. Masuk botol kaca. Bukan hanya persoalan apa ya. Kadang kan ada tradisi bakar kapal kertas gitu ya. Ya, itu tradisi budaya ya, bukan seperti itu kan. Masuk botol kaca bukan tradisi budaya. Budaya buruk maksudnya. Budaya buruk. Kalau narkoba ini kan sangat buruk. Sangat buruk lah. Nggak ada positifnya sama sekali nggak ada. Makanya tidak patut ditiru dan mudah-mudahan persoalan-persoalan ini bisa segera diberantas gitu ya. Nah itu berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Sebelum mengakhirinya, mudah-mudahan harapan kita lapak-lapak narkoba ini benar-benar bisa diberantas. Ya. Kalau mau diberantas jangan setengah-setengah gitu ya. Jangan cuma ketak-ketok siram aja pakai bensin bar gitu ya. Ketok cantik. Iya. Kan capek gitu ini ya. Ini colok cantik kalau yang tadi. Colok ya. Kalau ketok cantik itu bangunan biasa. Bangunan. YMB. Iya, tidak ada YMB pokok sedikit. Biar nampak pecah aja ya. Pecah. Iya. Nah, dengan harapan store.
Enggak, kan bayar harus Setor ke bayar. sana, Iya, setor resmi maksudnya lah. ke Ya kau urus lah ini ke- demo bayar. Iya, gitu bayar kan. gitu. Cantik. Bukan ke petugasnya. Walaupun kadang-kadang gitu. Kalau tadi Iya. colok cantik, nggak tahu kita apakah sama atau enggak, kita belum tahu ya. Colok sedikit, tapi nggak jatuh. Makanya harusnya kan dibakar gitu. Iya, biar Makanya- biar. Tapi katanya tadi kalau mau dibakar takut membakar rumah-rumah sekitar. Enggak lah. Rumahnya jauh Apa merambat gitu. dari bawah, dari tanah merambat. Atau kayak di hutan-hutan ya kan, pembakaran hutan Bakar untuk hutan, buka, marak gitu buka ya, buka lahan perkebunan ya. kan, kan Iya. enggak ya. Enggak. Makanya kita harapkan ini benar-benar bisa diberantas. Kemudian jangan hanya sebatas pada penertiban tempat saja, tapi kalau bisa pemiliknya, pengelolanya, Iya. siapa yang mengontrol itu ya harus ditangkap gitu kan. Iya, tahu-tahu udah lari juga. Makanya kan sebenarnya gampang sekali Bang. Polisi masa nggak bisa sih? Intelnya kan selama oh ini. tahu lah, masa iya, nggak tahu? mungkin nggak tahu. Pasti kan tahu gitu. lah, ya kan. Si ini Cuman punya siapa, apa si ini punya pertimbangannya siapa. gitu? Kenapa kok dibiarkan gitu? Maksudnya apa karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya? Itu kita nggak bisa jawab Iya, ya. enggak itu lah, itu nggak bisa polisi yang jawab, bisa ya. jawab ya kan. Cuma yang kita sayangkan yang seperti itu, kita masih selidiki, kita masih periksa, kita masih ini, kita masih itu ya kan. Ketika sudah diketahui yang disasar itu sudah lari. Gitu. Ya, Memang tapi sekarang gimana kita makanya mencari banyak lagi? komentar kan ini filmnya sudah pernah main gitu. Udah pernah mainnya berulang ya. Iya, ulang. Jadi menyambung juga ada 3 kafe sebenarnya yang berada di situ. Ada kafe Duku Indah yang disebut CDI, CDI. Champion, kemudian ada Sky Garden. Sky Garden. Sky Garden ini sudah berganti nama beberapa kali jadi K Garden, apa kafe jambu, kafe apa macem lah ya kan. Iya. Iya, berganti-ganti nama. Ganti baju semenjak aja itu. banyak yang overdosis waktu itu di sana. Mulai dari TNI sampai istri polisi. Oh, Ya, dosis ya. ya. Oknum. Catatannya masih ada kok. Oh, ada. Ya, Bang, mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak telah menonton segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Akhir kalam, Fastabiqul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Sampai ketemu kembali.